Halo guys, masih bersama saya Hendrik, manusia yang gak pernah nganggur dan penuh dengan kesibukan. Nganyam bulu mata, nonton film, ngalamun, menghayal, bermimpi, tertawa, bernapas, berkedip, dan semua kesibukan yang gak ada hentinya guys. Tapi biarpun hari-hari penuh dengan kesibukan, jangan khawatir karena akan selalu ada waktu untuk kalian para pengangguran teladan dan molors yang budiman. Kali ini kita akan kembali membahas film yang penuh dengan intrik dan manipulasi di mana seorang tentara bayaran dan petugas kepolisian gorol atau gotong royong dalam memberantas gembong bandar narkolor yang meresahkan. Dan tidak perlu terus ngebamblam bisi wiwir jadi jeding, mending kalian segera cari lokasi aman, lupakan iuran dan proposal yang belum dibayar, segera pakai handsfree dan seperti biasa selalu saya ingatkan guys, jangan lupa untuk bernapas supaya kalian tetap hidup. Dan tetaplah hidup meskipun jadi beban orang lain. Scene diawali dengan munculnya rombongan ngabesan yang akan melintasi perbatasan. Namun karena rombongan itu adalah para imigran gelap yang masuk negara lain tanpa izin, tanpa SKCK, dan tanpa KTP ataupun domisili, maka polisi pun segera menangkap para imigran tersebut. Di saat penangkapan tiba-tiba ada seorang pria yang berusaha kabur, entah gak kuat nahan hayang modal atau memang takut ngelihat para petugas di sana. Namun malang bagi si pria, dia malah nyasar dan terjebak di sisi jurang. Karena sudah gak kuat menahan antara hayang modal dan ketangkep, pria itu malah meledakkan dirinya sendiri yang membuatnya meninggal di tempat tanpa sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Hal itu pun tentu saja menjadi trending topik sehingga selayaknya zaman yang semakin edan dan tanda akhir zaman, hal itu pun ditiru oleh orang-orang yang gak dikenal dengan cara mengikuti gaya meledakkan diri di tempat umum. Ada yang supermarket, rumah makan, warung lotek, pasar malam, sampai WC umum banyak terjadi ledakan-ledakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Akibatnya banyaknya ledakan di banyak lokasi, maka banyak sekali warga masyarakat yang tak berdosa tewas terbuku-buku, dan di sana terlihat Menteri Keamanan dan Pertahanan berjanji akan menumpas para pembuat kekacauan di negara itu. Waktu pun kembali berlalu, suatu malam pihak intelijen dan aparat kepolisian melakukan penangkapan seseorang yang bernama Basir. Dialah yang diduga menjadi korlap penyelundupan imigran-imigran gelap dan yang akhirnya melakukan teror di negara itu. Setelah tertangkap, Basir pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Si Kasep Basir dipaksa oleh Matt untuk memberikan informasi siapa dalang dari semua ini dan siapa yang membayarnya. Tadinya Basir menolak dan memilih bungkam, namun karena Matt dan para polisi di sana akan membunuh keluarganya, maka Basir akhirnya membocorkan semua rahasianya asalkan dibawa ke salon gratis untuk merebonding rambutnya. Capruk. Setelah selesai menginterogasi si Kasep Basir, Matt yang sekarang sudah tua dan berewokan ini melaporkan kepada atasannya bahwa ternyata dalang dari semua ini adalah seorang gembong kartel narkoba dari Meksiko yang bernama Carlos Reyes. Setelah selesai melapor, Matt pun bergegas menuju Menteri Pertahanan dan para petinggi di sana. Mereka merembuk tentang bagaimana menangkap Carlos Reyes yang telah melakukan teror hanya demi kepentingan bisnis kotornya itu. Di sana Matt mengusulkan ide briliannya, yaitu teori The Fight at Impra atau politik adu domba, di mana Matt akan berusaha mengadu bagong antara dua kartel narkolor terbesar di Meksiko, yaitu kartel Carlos Reyes dan kartel Matamoras, sehingga mereka akan melakukan tawuran dan petugas tinggal membereskannya saja, datang seolah menjadi pahlawan kebajikan. Lah. Matt berencana akan menculik putri Carlos Reyes dan membuat seolah-olah gerombolan Matamoras lah yang melakukannya. Mendengar ide gila alias edan itu, Pak Menteri dan para petinggi pun ngahuleng tarik atau terdiam cukup lama, sekitar 4 jam 25 menit 22 detik. Karena kecapean ngahuleng, akhirnya mereka pun menyetujui usul Matt dengan syarat jangan bawa-bawa aparatur negara dan lakukan dengan serapih mungkin, jangan sampai pemerintah tercoreng karena ulahnya. Dengan kata lain, lempar batu sembunyi balik batu atau lempar batu sembunyi di mertua.
Matt pun akhirnya menemui salah satu ketua tentara bayaran terlatih di kota itu. Matt meminta suplai senjata dan pasukan terlatih untuk melaksanakan misinya. Dan setelah tawar-menawar harga pas, mereka pun akhirnya sepakat. Langkah selanjutnya adalah Matt kembali menemui rekannya yang tidak asing lagi, yaitu Alejandro. Matt ingin mengajak Alejandro bergabung dalam misi ini. Tak perlu panjang kali lebar kali tinggi, Matt hanya menyebutkan satu nama, yaitu Carlos Reyes. Mendengar nama salah satu gerombolan narkodok itu, Alejandro yang memang menyimpan dendam kepada semua mafia kartel narkolor yang telah membunuh semua anggota keluarganya dan membuat Alejandro sekarang menjadi duren atau dudak keren, akhirnya siap bergabung dengan senang hati, ceria, dan sukacita. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menghabisi seorang pengacara handal yang dimiliki oleh Matamoras. Alejandro yang memang sudah jago dan terbiasa mengeksekusi seseorang ditugaskan dalam misi ini. Kemudian masuk ke acara inti, di mana kali ini Matt dan rombongannya akan menculik putri Carlos Reyes yang bernama Isabel Reyes yang baru pulang dari sekolah. Dan setelah memantau beberapa tahun di sekolahan Isabel, Isabel pun keburu lulus. Kok masih? Ulangi. Setelah memantau beberapa jam, akhirnya Isabel pun muncul. Tim langsung bergerak mengikuti iring-iringan mobil yang membawa Isabel. Setelah berhasil menculik putri Carlos Reyes, Matt pun melacak keberadaan Carlos dan Alejandro bertugas menyembunyikan putri Carlos Reyes. Skenario selanjutnya pun dimulai. Pihak kepolisian berpura-pura menjadi pahlawan dan membebaskan Isabel dari cengkraman para penculik, supaya Isabel tidak curiga dengan semuanya. Setelah sandiwara pembebasan Isabel berhasil, Alejandro kemudian membawa Isabel ke sebuah tempat. Di sana Alejandro mengatakan, "Don't worry, be happy." Jangan takut, khawatir. Karena sebentar lagi Alejandro berjanji akan mengembalikan Isabel ke keluarganya. Keesokan harinya, Matt dan Alejandro menemui seorang rekan yang akan memberikan informasi yang tepat tentang di mana mereka harus menempatkan Isabel supaya tempat itu berada di wilayah kekuasaan Matamoras. Di saat di perjalanan, karena asik ngobrol, mereka hampir saja menabrak bocah pelontong yang nyebrang sembarangan. Dia adalah Miguel. Dan Miguel ternyata anggota baru dari Matamoras. Bocah itu malah terlihat songong dan marah-marah. Namun setelah si bocah tahu bahwa mereka adalah polisi, dia pun langsung berlalu pergi. Selanjutnya, Miguel pergi bersama saudaranya untuk janji kopi darat bersama seseorang bernama Galo. Galo adalah salah satu sesepuh Matamoras. Dia bertugas sebagai koordinator lapangan dalam menyelundupkan imigran-imigran gelap di sana. Miguel diberi tugas sebagai guide atau pembimbing atau penuntun imigran gelap dalam menyeberangi perbatasan. Galo juga menjanjikan upah di atas UMR untuk pekerjaan itu. Tanpa pikir pendek, mereka pun akhirnya sepakat. Scene selanjutnya terlihat di gurun yang sangat tandus dan gersang. Mantan tukang kardus yang sedang merangsang. Terlihat Matt dan rombongan dikawal ketat dalam rangka memindahkan Isabel ke lokasi kawasan Matamoras. Suasana menjadi mendebarkan di saat jalan mulai ngebul dan berdebu, di mana jarak pandang mereka mulai terbatas. Ditambah lagi ada informasi dari pengawasan satelit bahwa ada sebuah tank meluncur dari sisi lain ke arah mereka. Dan selanjutnya,
Isabel sebagai seorang ciwi yang manja dan hanya menyaksikan peperangan di PUBG atau ML, kali ini Isabel benar-benar kalap dan soak, dan bukannya tiarap atau pura-pura mati biar aman, Isabel malah kabur keluar mobil. Easy guys, easy. Por favor, denos ayuda. Dan setelah semua terkendali, Matt pun kembali ke mobil dan ngahuleng tarik lantaran Isabel tidak ada di tempatnya. Akhirnya Matt dan rombongan melanjutkan perjalanan sementara Alejandro dipercaya untuk mencari Isabel. Sementara itu di gurun, Isabel berhasil kabur dan berjalan sendirian mencari ojol atau sekedar angkot yang lewat. Namun yang berhenti justru adalah salah satu anak buah Matamoros yang bertampang serem. Isabel mau kabur namun berhasil ditangkap sampai akhirnya Alejandro kembali datang di waktu yang tepat untuk menolong Isabel. Sementara itu di markas, Matt sedang uring-uringan karena ternyata menteri dan petinggi telah membatalkan misi ini karena dianggap sangat berisiko dan berbahaya. Ditambah mereka kemarin telah membantai kepolisian lokal di sana, walaupun dengan alasan membela diri, namun singkong sudah menjadi tape, nasi sudah menjadi rangginang. Keputusan sang menteri tidak dapat diganggu gugat dan ditawar lagi. Sementara kembali ke padang gurun, Alejandro dan Isabel kebetulan menemukan sebuah rumah terpencil di tengah gurun. Mereka meminta izin untuk sekedar beristirahat dan bermalam di sana. Dan di saat itu juga Matt menelpon Alejandro dan mengabarkan bahwa misi telah dibatalkan, dan Matt meminta kepada Alejandro untuk membunuh Isabel agar semua jejak mereka tidak tercium. Namun walaupun Alejandro adalah tentara bayaran yang brutal, namun Alejandro memilih menolak perintah. Dia akan tetap mengantarkan Isabel ke rumahnya. Di malam hari di saat Alejandro sedang kokoreh di pasir, Isabel menghampirinya. Isabel mengatakan isi hatinya. Dia berkata bahwa dia pernah melihat foto dan juga video orang tuanya menghabisi keluarga Alejandro. Karena sudah ketahuan kartunya, akhirnya Alejandro pun jujur kepada Isabel bahwa dialah penculik Isabel yang sebenarnya. Di sana Isabel termenung dan mukanya merah. Namun Isabel bukan sedang ngahujen, tapi Isabel membayangkan bahwa suatu saat pasti akan ada orang yang menghabisi orang tuanya, dan semua tinggal menunggu waktu. Plan B pun dilaksanakan. Kali ini Alejandro seolah berperan sebagai tentara bayaran yang mengawal Isabel untuk kembali. Dan untuk mengelabui semua orang, terutama anak buah dari Matamoros, Isabel diminta untuk merubah penampilannya dengan memotong rambutnya yang indah itu. Sementara itu di markas, Matt mendeteksi sinyal keberadaan Isabel dan Alejandro. Matt berpikir keras, apa sebenarnya alasan Alejandro ngotot ingin mengantarkan Isabel. Namun Matt tak bisa berbuat banyak karena terkekang oleh aturan. Di tempat berbeda nampak Alejandro dan Isabel tiba di sebuah terminal perbatasan. Alejandro diminta membayar sejumlah uang oleh para calo di sana. Dan di saat menunggu bus itulah keberadaan Alejandro diketahui oleh Miguel yang kebetulan ada di sana. Miguel pun memberitahu ke temannya bahwa Alejandro adalah sang polisi yang dulu pernah akan menabraknya. Dan betul saja di saat bus berhenti di sebuah halte, anak buah Matamoros sudah siap siaga untuk meringkus Alejandro. Dan anak buah Matamoros baru sadar bahwa ciwi yang dibawa Alejandro adalah putri dari Carlos Reyes. Dia liar alias pusing kenapa putri Carlos Reyes bisa bersama dengan seorang polisi. Carlos Reyes. Hese balelo lah. Mereka pun meringkus Alejandro dan membawanya ke kebun di padang gurun. Di sana Miguel dites jajaten atau kejantanannya untuk membunuh Alejandro. Walaupun agak ngaderek-dek atau gemetaran, namun akhirnya Miguel pun menembak Alejandro. Sementara di lokasi lain, Matt menyaksikan kematian Alejandro dari video satelit dan melihat temannya dihabisi. Karena melihat temannya dihabisi, jiwa psikopat dan kebrutalan Matt pun bergejolak. Dia segera memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi anak buah Matamoros dan jangan disisakan satupun. Sementara di perjalanan, Miguel terus melamunkan kelakuannya barusan. Dia berpikir suatu saat dia juga pasti akan dibunuh jika sudah tak berguna lagi.
dia pun memutuskan untuk turun dan pergi dari mereka. Bertepatan itu pula Matt dan anak buahnya sudah siap siaga menghadang rombongan Matamoras dengan menggunakan helikopter. Dalam sekejap mereka membantai anak buah Matamoras tanpa ampun dan tak tersisa satupun. Dan Matt pun memutuskan untuk membawa Isabel. Dia berencana akan mengganti identitas Isabel dan membiarkannya hidup. Karena mungkin itulah tujuan yang sebenarnya yang diinginkan oleh sahabatnya, yaitu Alejandro. Di tempat lain ternyata Alejandro masih hidup dan di tayungan. Karena ternyata tembakan dari Miguel hanya menembus pipinya saja. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Alejandro pun berjalan ingin mencari dan balas dendam kepada mereka yang telah berusaha membunuhnya. Namun di saat dia menemukan orang-orang yang dia cari, Alejandro kembali ngeblengep alias terkejut karena ternyata mereka sudah tewas tak tersisa. Dan walaupun dalam kondisi yang luka parah, Alejandro masih bisa mengendarai mobil untuk menyelamatkan diri dan mencari puskesmas terdekat. Dan beberapa tahun kemudian, nampak Miguel yang kini sudah beranjak dewasa dan badannya mulai digambari pemandangan. Di saat dia masuk ke sebuah dapur restoran, dia terkejut melihat sosok Alejandro yang ternyata masih hidup. Tadinya dia menyangka itu adalah jurik jarian dari Alejandro. Namun begitu melihat kakinya menabak tanah, Miguel pun pasrah. Di sana Alejandro coba berkata, "Jika kamu ingin menjadi pembunuh, mari aku ajari bagaimana membunuh yang benar." Pintu pun ditutup dan kisah ini pun berakhir. Itulah guys kisahnya, kayaknya sih bakal ada sequel 3-nya deh guys. Soalnya ini ceritanya masih ngegantung jika kolor guys. Tentang bagaimana para pemimpin kartel-kartel narkolor itu, baik si Matamoras dan juga Carlos Reyes kan masih pada hidup tuh guys. Dan bagaimana kelanjutan nasib Isabel, terus bagaimana kelanjutan si Isabel Miguel, apa dia dibunuh oleh Alejandro atau malah jadi anak buah didiknya. Kalau ada part 3-nya sih kayaknya rame nih guys. Mudah-mudahan lah, kita tunggu aja guys ya. Oke lah kalau begitu cukup sekian dulu kisah kali ini. Hikmah dari film ini adalah jangan suka menggantungkan cerita, apalagi memberi harapan palsu. Saya Henry, bye.